Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita, berlimpah berkat dari Tuhan. Saat ini saya mengajak lagi kita untuk mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di sorga, kami sungguh bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau sungguh baik dan kebaikan-Mu itu nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tolonglah kami untuk rajin membaca Alkitab dan merenungkannya, serta hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu, agar kami semakin taat dan setia berjalan sesuai dengan petunjuk-Mu. Demi Yesus Kristus, firman kehidupan, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku, bacaan yang akan kita renungkan saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21 dengan judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, mengasihi saudara wujud mengasihi Allah. Ada ilustrasi seorang anak laki-laki yang badannya kurus. Dia berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya. Melihat itu, seseorang berkomentar prihatin, "Kasihan kamu nak, bebanmu pasti berat." Lalu anak itu menjawab secara spontan, "Dia bukan beban, Pak. Dia ini saudaraku. Dia ini adalah adikku yang kusayangi."
Ilustrasi ini menggambarkan suatu perbuatan yang dipandang sebagai beban oleh orang lain, ternyata tidak bagi yang melakukannya. Kenapa bisa demikian? Tergantung alasan untuk apa ia melakukannya. Jika ia melakukannya karena kasih, pasti akan berbeda. Sesuatu yang berat untuk dipikul atau dijalani, kalau dilakukan atas dasar kasih, akan terasa bukanlah sebagai beban. Mengapa? Karena kasih membuat cara pandang menjadi berbeda. Merawat suami atau istri, anak atau orang tua, atau anggota keluarga lainnya yang sakit, bukanlah suatu beban karena dilakukan dengan kasih. Mendampingi anak belajar, mengerjakan tugas di rumah, meskipun kita sangat lelah, bukanlah suatu beban karena dilakukan dengan kasih. Mengantar orang tua berobat rutin bukanlah sebuah beban karena dilakukan dengan kasih. Mengerjakan pekerjaan kantor yang menumpuk-numpuk bukanlah sebuah beban kalau dilakukan dengan kasih. Merapikan rumah yang selalu berantakan bukanlah sebuah beban kalau dilakukan dengan kasih. Ya, semua hal di atas akan terasa sebagai beban jika dilakukan karena terdesak atau karena terpaksa. Namun akan terasa berbeda, bukanlah beban jika dilakukan dengan penuh kasih dan tanpa adanya pamrih. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini Rasul Yohanes menegaskan tentang kasih Allah. Allah adalah kasih. Allah memanggil kita untuk saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah sendiri. Salah satu sifat Allah yang paling nampak adalah kasih. Di ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dibuktikan Allah bagi manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai pendamaian sempurna bagi dosa-dosa kita. Pengorbanan Yesus Kristus bagi dunia adalah pengorbanan yang sempurna, dan hal ini menjadi dasar hakiki bagi kasih Allah untuk dunia dan manusia. Orang yang hidup dalam kasih, firman Tuhan katakan, ia lahir dari Allah, ia mengenal Allah, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia, sehingga kasih Allah menjadi sempurna. Kita dikaruniakan dan mendapat bagian dalam rohnya. Tetapi orang yang tidak mengasihi, firman Tuhan katakan, ia tidak mengenal Allah. Saudaraku, harus kita ingat bahwa kita sebagai orang-orang yang telah ditebus lewat pengorbanan Kristus, kita telah menerima kasih karunia Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah yang besar bagi kita. Maka dari itu, supaya kasih Allah menjadi sempurna di dalam kita, maka kasih itu haruslah dipraktikkan, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah hukum kasih sebagai perintah Tuhan yang harus kita praktikkan. Selanjutnya di ayat 14 sampai ayat 16 Rasul Yohanes menyampaikan tentang kesaksian apa yang dilihatnya. Itu menjadi dasar dari pelayanan Yohanes untuk meyakinkan mereka yang masih ragu-ragu untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yohanes menegaskan bahwa hanya dengan mengaku percaya tentang kealahan Yesus Kristus, kita dapat mengalami kasih Allah. Ayat 17 sampai 19, penghakiman adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan
setiap perbuatan selama di dunia ini. Tetapi orang yang hidup dalam kasih, yaitu kasih Allah, akan mendapatkan keberanian untuk percaya. Percaya akan adanya hari penghakiman, tetapi juga percaya akan keselamatan karena hidup di dalam kasih Allah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah, melenyapkan ketakutan. Tetapi barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih Allah. Ia tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 juga dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bacaan kita juga di ayat 20 sampai 21. Di sana ditekankan tentang wujud kasih. Mengasihi saudara, wujud mengasihi Allah. Itulah tema perenungan kita. Jadi jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi masih membenci saudaranya, firman Tuhan katakan, ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Saling mengasihi itu harus menjadi ciri khas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mengasihi bukan hanya kepada mereka yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga mereka yang membenci dan memusuhi kita. Bahkan bagi mereka yang pernah menyakiti atau mengecewakan hati kita. Kasih itu mengampuni. Sebagaimana Yesus Kristus, karena kasih-Nya yang besar bagi kita manusia, sehingga Dia rela menderita, disalibkan, dan mati, tetapi yang bangkit pada hari ketiga untuk pengampunan dosa-dosa kita manusia, supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bukti orang mengasihi Allah adalah mengasihi sesamanya. Karena sekalipun dia berkata mengasihi Allah, tetapi masih membenci saudaranya, masih menyimpan dendam, masih ada akar pahit yang sulit untuk dibuang, firman Tuhan katakan, ia adalah pendusta. Matius 25 ayat 40 dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Siapa yang paling hina dalam hidup kita? Orang yang kita pandang tidak sederajat, orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang pernah berbuat jahat dan melukai hati kita. Apa saja yang kita lakukan terhadap orang yang kita anggap paling hina di dunia ini, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Belajar mengampuni, karena kita juga telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Kita telah lebih dahulu dikasihi dan diampuni oleh Allah. Karena itu kita harus belajar untuk mengasihi dan mengampuni sesama. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kekristenan, perwujudan iman itu bukan hanya melalui kegiatan-kegiatan rohani semata. Rajin berdoa, bersaat teduh, berpuasa, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, ataupun aktif dalam pelayanan gereja. Rajin memberi persepuluhan, berdiakonia, dan lain sebagainya. Semua aktivitas rohani itu memang penting. Kelihatan sebagai perbuatan yang baik dalam pandangan mata dan penilaian kita. Namun sekalipun kita melakukan semuanya itu, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, firman Tuhan katakan semua tidak berarti.
Dalam 1 Korintus pasal 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi saudara-saudara, semua hal, kegiatan-kegiatan rohani, pengetahuan kita, kemampuan kita, pelayanan kita, berbagai karunia roh yang kita miliki sekalipun, semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak mempunyai kasih. Seperti juga ungkapan dalam sebuah lagu tentang kasih. Kasih tak sekedar kata-kata semata, dia nyata di dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, dia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Jadi saudara-saudara, kasih itu tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi harus dengan perbuatan yang nyata. Mengasihi itu juga bukan supaya dilihat orang, tetapi mengasihi harus dari hati yang tulus ikhlas. Karena tidak semua tindakan kasih itu tulus dan murni. Ada yang mengasihi dan memberi karena ingin dipuji. Ada orang yang berbuat kasih karena ada kepentingan, karena ingin mendapat imbalan, dan karena ada maksud-maksud tertentu di balik perbuatan kasih yang dilakukan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan untuk marilah kita hidup saling mengasihi. Ketika kita mengasihi saudara kita, ketika kita mengasihi sesama kita, sesungguhnya itulah wujud kasih kita kepada Allah. Hidup yang saling mengasihi, hidup yang saling menghargai, hidup yang saling menghormati, saling mengampuni, saling berbagi kasih akan menjadi perekat kehidupan di antara sesama. Bahkan dapat menjadi pengikat yang kuat sebagai persekutuan orang percaya agar tidak mudah dicerai-beraikan. Sebab dalam persekutuan yang saling mengasihi terdapat praktik hidup yang saling menasihati, yang saling menolong satu dengan yang lain. Kita berupaya untuk menjauhkan diri dari iri hati, dengki, cemburu, kebencian, dan amarah. Kita tidak saling menghakimi, tidak saling mendiskreditkan, saling membuli, melecehkan,
dan memanfaatkan kelemahan serta keterbatasan sesama. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mari kita hidup dalam kasih, supaya orang bisa melihat bahwa kasih Kristus nyata dalam hidup kita. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi sesamanya. Sebagai pengikut Kristus, dengan taat dan setia, kita memancarkan dan menebarkan cinta kasih Yesus Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Dengan demikian, hidup kita menjadi berkat dan kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dan kasih-Mu yang sempurna. Kiranya kasih karunia-Mu menolong kami, supaya kami terus belajar hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, melalui tindakan nyata, yaitu mengasihi sesama. Mengasihi dengan hati yang tulus ikhlas, mengasihi tanpa menuntut balas, mengasihi dan mengampuni, karena Engkau Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Pakai hidup kami Tuhan, untuk menjadi saluran kasih bagi banyak orang. Kristus dimuliakan lewat hidup kami. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.